Kepala Dinas P3A P2KB Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini oleh kami yang saya hormati para asisten, para pimpinan OPD yang sempat hadir, para peserta pertemuan. Pertama-tama kita harus berkahwin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini, di mana acara ini adalah merupakan acara yang sangat strategis, sangat penting di dalam rangka proses percepatan pembangunan sebagai salah satu program nasional. Mudah-mudahan kedatangan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayah dan hikmah. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita, panutan kita, contoh teladan bagi kita semua. Selanjutnya bahwa acara koordinasi yang dikaitkan dengan pendampingan monitoring dan sosialisasi aplikasi sistem adalah merupakan program di mana kita sebelumnya itu sudah ada pelatihan di provinsi terkait dengan program sistem ini yang kebetulan kita baru sempat menghadirkan 2 orang yang seharusnya pada pelatihan itu ada 3 orang dari operator OPD dalam rangka penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan listing di daerah di kabupaten. Program listing ini kita sudah melakukan dan baru masih terdapat banyak kekurangan. Jadi yang pertama telah melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan workshop sosial pada 11 kecamatan, di mana 11 kecamatan tersebut ada dalam 8 desa dan kelurahan. Kemudian kita telah melakukan pembentukan 29 catatan indikator yang mengangkut data tulis aplikasi sistem sosial untuk akun operator. Kemudian telah melakukan identifikasi kebutuhan data yang terdapat dalam aplikasi. Ya. Ini yang kita lakukan dan kita berharap nanti untuk kesempurnaan ini karena ya kita sadari bahwa pelaksanaan kegiatan pengurusan ini di samping di dalam pelaksanaannya ada yang spesifik juga ada sensitif, dan itu ketika kita bicara sensitif maka hampir seluruh OPD mengaku termasuk dimulai dari pemerintahan tingkat desa sampai ke kabupaten itu memiliki bagian. Karena kita harap bahwa satu hal untuk mengukur kinerja kita dari waktu ke waktu sangat dibutuhkan data yang baru. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat bimbingan dan arahan dari provinsi terkait dengan bagaimana aplikasi sistem ini. Itu yang kita sudah lakukan dan kami juga nanti memohon arahan bimbingan dari Bapak Bupati. Baik, untuk update-nya acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Kepala Dinas P3A Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan arah dengan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
kepada Bapak Ibu. Pertama, yang saya sampaikan ini adalah permohonan maaf dan gadis karena saat yang sama beliau ke Jakarta, dari saya ke saya, beliau ke Jakarta, maka dia menanyalah kepada saya sebagai ahli perencana keluarga untuk mewakili beliau pada acara apakah resiko percepatan dan stunting di kabupaten saya. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara prinsip stunting yang dilaksanakan di bawah mungkin saya mendiskusikan dengan awalnya tidak ada dalam sampai saya coba memberi gambaran kenapa sampai ada aplikasi institut. Pada tanggal 3 Oktober yang lalu kita launching yang namanya aplikasi institut sosial sebagai langkah strategis pusat data dalam penggunaan aplikasi ini dioperasikan oleh operator yang mana aplikasi ini kita gunakan dalam yang baru kita laksanakan pada tanggal 16 Oktober yang lalu dengan setiap kabupaten 3 orang khusus pesertanya, tetapi saya sayangkan sekali kabupaten saya hanya khusus 2 orang dan saya boleh tahu operator yang ada di kabupaten saya ada orangnya memberi izin kok cuma satu ya kan singkat saya baru 2 dari kabupaten saya. Saya coba telepon langsung kenapa sampai karena kan yang satu tidak punya anggaran transport sampai tidak sempat pementasan. Amat saya sayangkan sekali, padahal kami sangat butuhkan karena dalam data tidak semudah. Jadi kami membutuhkan 3 orang dari negara, dari kelompok, Kapolda. Bahkan dari saya usahakan bagaimana dari kesehatan sendiri yang harus hadir, tapi yang hari ini hanya dari negara. Tapi tidak apa-apa, dan mungkin ke depan data yang ada di kabupaten saya bisa cepat terhimpun dengan beberapa yang beda. Apalagi dibantu dengan Bapak Ibu sekalian yang ada, dapat saya dapat memberi data kasus kami dan mendorong prevensi percepatan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas dalam koordinasi sinergi dengan lembaga lain melalui bapak dan bunda asuh anak stunting. Sebelum lahir istri sosial ini adalah tak
mengecewakan stunting. Jadi di sini sudah sekarang dengan menyeratkan ketika orang tersebut yang berkaitan untuk data dan ada keputusan pengembangan itu adalah jenjang sampai ke desa-desa dan untuk mendapatkan data. Dengan penambahan jumlah data pada aplikasi kesehatan diharapkan untuk data yang tersedia semakin terupdate sehingga mampu melakukan instansi terkait dalam melakukan penanganan stunting secara spesifik dan intensif. Saya sampaikan kemudian tadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota saya, utamanya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah memfasilitasi pertemuan ini sehingga kita dapat ruang ini untuk melakukan rapat koordinasi. Dan terima kasih pula kepada peserta yang sepakat ini yang meluangkan waktunya untuk hadir. Saya tahu Bapak sekalian sangat sibuk, singkatlah saja kegiatan kali ini. Terima kasih sekali. Dan saya sangat mengharapkan sekali data atau mengambil data itu sangat susah sekali. Jadi saya mohon Bapak sekalian dan mungkin dalam hal ini juga kami membawa beliau mandiri yang akan membantu Bapak sekalian melayani teorinya sampai praktiknya dalam pengisian data di aplikasi. Ini itu yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara, yang memuji kebesaran Allah atas segala nikmat-Nya, seraya mengirimkan salawat dan salam kepada Rasul-Nya, hamba pilihannya, dan terbaik sepanjang zaman uswatun hasanah. Bahkan rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatan lil alamin tercurah kepada keluarganya, umatnya dan umat berikutnya. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita kembali bertemu untuk membicarakan hal yang sangat penting dan menjadi isu nasional. Pada secara nasional tahun depan malah kita mencapai angka pada 14% tahun depan. Sementara di data terakhir kita tinggi malah karena itu Gadis ada waktu ini di rapat sebelumnya saya katakan identifikasi OPD mana yang punya anggaran supaya fokus, jangan lagi bias. Saya malah tegaskan supaya asistensi dana desa, karena juga ada dana desa yang diposkan ke situ, akan supaya fokus. Waktu kita sangat terbatas. Tahun depan. Jadi jangan lagi bikin kalimat sekian persen per tahun, tidak. Karena tahun depan begini. Dan banyak komponen lembaga institusi yang terus bergabung. Saya hadir pada acara pembukaan rapat koordinasi Basnas Provinsi. Ini malah menjadi tema sentral. Bagaimana mengharmonisasi program untuk menurunkan angka stunting
stunting di Sulawesi Selatan dan kemiskinan ekstrim. Masuk jadi topik rapat koordinasi Basnas provinsi. Para mereka obsesi kalau bisa di Sulsel kita turunkan sampai 10%. Ya. Tapi biar seluruh kabupaten kota turun, tapi kalau Selayar masih tetap tinggi, masih jadi soal gitu. Karena sekali lagi ini program nasional yang harus didukung oleh semua lembaga, institusi, komponen, organisasi dengan pola sinergitas, kolaborasi, keterpaduan bersama. Tidak bisa diserahkan saja kepada Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, BKKP, MK bisa. Mereka punya keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Harus ada tangan. Bapak Ibu dan teman-teman, karena itu ya kita masuk di garis tadi Jawa sangat menyayangkan jika 3 data kabupaten hanya 2 yang dikirim dengan alasan tidak ada perjalanan dinas. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menurunkan stunting di Selayar. Intervensi spesifik dan sensitif telah dilakukan sesuai dengan peran masing-masing organisasi perangkat daerah terkait tentang stakeholder lainnya. Regulasi peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 24 tahun 2020 tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting dan peraturan Bupati Selayar tentang perlibatan pencegahan juga telah diterapkan sampai saat ini. Tinggal efektivitasnya yang perlu dimonitor dan dievaluasi. Apa persoalannya bagaimana solusi? Pelaksanaan 5 pilar stranas percepatan penurunan stunting yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 72 2021 telah dilaksanakan, mulai dari peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Selalu saya bilang komitmen harus diikuti dengan konsisten dan konsekuen. Komitmen selanjutnya di konsekuensinya harus diikuti dengan konsisten dan konsekuen. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi serta penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi terkait dengan pengembangan sistem data dan informasi menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana aksi nasional. PPS belum optimal digunakan dalam mengintervensi terhadap semua kelompok sasaran di lapangan. Namun demikian kita berharap sistem manajemen data, intervensi, pencegahan dan penguasaan bersifat berat. Insting ini menuju satu data. Data yang paling berdasarkan verifikasi validasi data akan melahirkan sebuah perencanaan yang terakam. Ketika data tidak bagus, pasti perencanaan salah. Hasilnya tidak akan dimasukkan. Oleh karena itu data sangat menentukan, dan oleh karena itu teman-teman menjadi operator adalah posisi yang sangat strategis untuk berhasilnya program. Kemudian kita tingkatkan mulai saat ini sehingga kesesuaian data dan kegiatan di setiap tingkatan mulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten bersinergi dan berkelanjutan. Bapak Ibu dan Saudara, pelaksanaan pengisian 29 cakupan indikator pada aplikasi insting telah dilaksanakan oleh operator kabupaten yang datanya dari beberapa OPD. Terima kasih kerjasamanya. Dengan progres kegiatan operator insting Sulsel Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut. Yang pertama, telah dilakukan pembuatan user dari seluruh kabupaten. Sudah dilakukan pembuatan user pada 11 kecamatan. Monitoring ini bagaimana aksi, di mana 11 kecamatan tersebut ada 88 desa dan kelurahan, 81 desa, 11 kelurahan. Pada pun user yaitu petugas lapangan keluarga berencana, tim pendamping keluarga, puskesmas dan pendamping keluarga harapan. Kedua, telah dilakukan peliputan mengupdate data kondisi pada aplikasi insting Sulsel untuk akun operator. Ketiga, telah dilakukan identifikasi kebutuhan data yang terdapat dalam aplikasi. Keempat, telah melakukan sosialisasi ke user PKP, PLKP, dan sudah ada beberapa desa atau kelurahan yang menginput di aplikasi insting Sulsel. Mudah-mudahan setelah berdampingan oleh dan di acara ini, Pak Ibu, aplikasi insting hari ini, maka semua indikator
Di semua level, di semua tingkat. Yang ketika sertifikasi ada persoalan rumit berikutnya itu sederhanakan itu punya tugasnya apa, kapan dilaksanakan, oleh siapa, sertifikasi menyederhanakan. Dan terakhir adalah sinkronisasi. Insya Allah dengan empat kata kunci ini kita akan melakukan sinergitas. Dan Allah mengatakan Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai hamba yang berjuang di jalannya seperti sebuah barisan yang teratur, laksana sebuah bangunan antara satu sudut dengan sudut lainnya saling membantu. Kita punya peranan, kita punya fungsi, kita punya posisi masing-masing. Laksanakan itu seoptimal mungkin. Hanya dengan cara seperti itu, Bapak dan Ibu, kita bisa meraih angka yang ditargetkan secara nasional. Demikian dapat kami sampaikan, dan sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan sama-sama berharap rahmat dari Allah. Pada hari ini hari Selasa tanggal 1 bulan 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 November 2023, acara ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Bapak Wakil Bupati, dan untuk acara pembukaan mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan nanti sebagai moderator dan pihak sosialisasi isi pengenalan sekaligus sosialisasi program non-STEAM dan hal lain yang akan disampaikan oleh tim dari provinsi. Untuk moderator kami persilakan Ibu kami Bidan Kemenhan kami dan Ibu kami untuk acara sambil menikmati acara kita. Diharapkan ada foto bersama sebagai bahan dokumentasi dari teman-teman dan sekaligus juga dokumentasi dan pelaporan pada kita di percepatan prestasi. Mohon kesediaannya ingin berbagi foto bersama dan para asisten. Ya, sekaligus dia adalah kepala ketua bidang. Bapak Ibu sekalian, peserta rapat koordinasi tim percepatan pembangunan stunting Kabupaten Kepulauan Selayar yang dirangkaikan dengan pendampingan dan monitoring aplikasi Insting Sulsel di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan memberikan materi tentang strategi percepatan pembangunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih efektifnya waktu kita akan kita persilahkan dengan hormat kepada beliau untuk memaparkan materinya, dan sebentar akan dilanjutkan oleh, untuk itu saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Jamaluddin SKL MPS untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirasa laki-laki itu senangnya apa? Berdiri supaya disenangi sama kaum wanita. Jadi saya akan memberikan materi terkait dengan strategi percepatan pengurangan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah tanggung jawab semua sekretariat TPPS, baik level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi berdasarkan iuran pemerintahan. Selain ini dasar hukumnya supaya kita tahu, mulai dari peraturan Presiden RI nomor 17 tahun 2021. Jadi kita tidak bisa memahami ini Perpres Pak. Jadi jangan lagi bertanya mana aturannya. Sudah ada, ini buat Pak. Kemudian diperkuat lagi dengan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI nomor 12 tahun 2021.
Kemudian dasar hukum untuk provinsi peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 19 tahun 2022. Kemudian surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan tentang tim DPPS provinsi Sulawesi Selatan. Selain dan alhamdulillah dengan PJ Gubernur Sulawesi Selatan menjadikan strategi prioritas. Dan bisa kita lihat, yang pertama pemilu, kedua pengendalian inflasi atau ekonomi, dan yang ketiga penanganan stunting dan gizi buruk. Ini mudah-mudahan ada banyak orang kesehatan di sini hadir, karena rata-rata ini adalah kinerja yang bertanggung jawab penuh adalah dinas kesehatan. Selain yang lainnya kan bisa dilihat. Sekarang saya berbicara terkait dengan pengorganisasian TPPS di semua tingkatan. Kenapa saya utarakan ini? Karena kalau ini tidak jalan, Pak, jangan harap juga insting jalan. Tadi Pak Wahyu sudah mengatakan koordinasi wajib, Pak, karena ini tidak bisa dikerja satu orang atau satu instansi saja. Harus kolaborasi. Nah, kita lihat sekarang ada Pak Google, jadi bisa dilihat di sana instansi mana mengerjakan apa, instansi mana yang mengerjakan apa. Jelas. Cuma saat kami di provinsi berubah supaya operasional ada yang kami ubah adalah Dukcapil. Baru kalau memang ada perguruan tinggi baru kita perguruan tinggi anggota. Sehingga penegakan juga perlu harus ada ke Dukcapil. Ini kita di provinsi sudah berubah. Kita ingin juga kabupaten merubah hal itu. Selain ini kabupaten mirip dengan provinsi. Jadi di bidang apa itu kan perguruan tinggi juga ganti di situ dengan Dukcapil, kemudian tetap masuk perguruan tinggi sebagai anggota, sehingga di dalam pengalokasian anggaran bisa ke Dukcapil untuk di bidang 4. Selain ini di tingkat desa, dan selanjutnya silakan di masing-masing desa kalau mau ada diperbaiki silakan, yang penting operasional karena desa juga itu otonomi. Ya, oke, kita lanjut. Ini di 3 kabupaten. Kalau berbicara ini 8 aksi berprovinsi di 3 kabupaten kota. Segera saya sampaikan, Pak, bahwa ini ada 8 aksi berprovinsi. Inilah yang dinilai setiap tahun di tingkat provinsi, dilombakan semua kabupaten kota. Tahun ini peringkat berapa, Pak? Hasil penilaian? Bayangkan nomor hasil penilaian ini provinsi kita di urutan 20 dari 24 kabupaten kota. Jadi perlu dipikirkan ini. Sedangkan ini ada inisiatif yang selalu dikirim melalui Pemda penanggung jawabnya. Oke, dulu ini sebelum lahir TPPS itulah sampai mungkin kurang dikerjakan, tapi sekarang dimasukkan. Jadi 8 aksi provinsi ini adalah bagian dari TPPS, tidak bisa dipisahkan. Ini duluan. Kenapa sampai ada lahir pengorganisasiannya? Karena ini mandat-mandat, sehingga akhirnya kita lahirlah TPPS supaya ada yang koordinir di setiap kabupaten kota. Tidak main, ketuanya adalah ketua TPPS itu. Pak saya sudah bilang semua wakil bupati di seluruh Indonesia, Pak, dan bisa kita wartawan. Nah, kita bisa lihat ini. Mohon maaf, kebetulan saya juga adalah penilai terkait ini. Jadi saya harus sampaikan supaya terkadang juga bisa naikkan peringkatnya dari 20 menjadi yang papan tengah atau bisa juara lah. Karena kalau dia di atas 10 itu biasa ada bantuan dana dari pusat. Iya. Ada. Jadi mulai dari aksi 1 ini
situasi. Analisis situasi itu terkait lagi ini Pak. Karena kalau data tidak lengkap, apa dikatakan Pak Wakil tadi, yang berharap perencanaan Pak bagus, yakin itu. Kalau data tidak lengkap, yakin bahwa bisa salah sasaran. Jadi kemudian yang ketiga ini yang selalu saya tekankan, rumus nanti di sini yang paling banyak nol nilainya. Kenapa? Karena rumus nanti itu logikanya harus dipadukan dengan musrembang, karena kan ini juga perencanaan Pak. Jadi logikanya di desa itu yang bicarakan dulu stunting awal-awal, baru bikin daftar hadirnya, bikin juga berita acaranya untuk rebut stunting, kemudian baru masuk musrembang. Kalau bagus dirangkaikan semua supaya tepat waktu, karena kalau rumus stunting ini dilaksanakan di bulan 5 ke atas, nol nilainya Pak. Nol. Dan kami tidak bisa membantu, karena ini lebih dulu dikirim ke Depdagri baru kita menilai. Jadi mau berbuat apa di provinsi, jadi kita memang objektif penilaiannya, karena berdasarkan data ini dikirim dari Depdagri ke provinsi untuk dinilai siapa yang juara. Dibuka semua yang paling rata-rata nol itu adalah ini di rumus stunting. Mulai rumus stunting 3 desa, kecamatan semua harus ada rumus stuntingnya dengan berita acaranya, dan 3 kabupaten. Dan itu pelaksanaannya mulai dari Januari sampai Maret atau Mei paling lambat. Kemudian aksi 8 itu review kinerja. Itu biasa di TPS 4 Agus 2 kali rapat evaluasi, 4 kali rapat koordinasi. Itu wajib berdasarkan Pepres ini, tidak bisa. Jadi harus pertemuan koordinasi 4 kali per triwulan, rapat evaluasi, karena pelaporan TPS itu adalah 6 bulan sekali. Itu dilihat. Nah, itu. Selain lagi kalau saya dimasuk sudah selesai tadi. Ini permasalahan stunting Pak, bisa kita lihat Selayar, kalau tidak salah ranking 5 teratas dan naik. Di sini juga dinilai Pak, kalau dia turun di kinerja stunting itu, kalau dia turun itu nilainya, kalau dia turunnya 2 digit atau 2, misalnya dari 20 menjadi 16, itu dikasih nilai 100. Tapi kalau naik atau tetap 0, ya Selayar pasti dapat 0, karena kita bisa lihat Selayar, kepulauan Selayar adalah 27,7 di 2021, di 2022 32,1, naik Pak. Kemudian tahun 2022 27,2. Bisa bayangkan naiknya 0,2, sedangkan targetnya kita tadi Pak Wakil Bupati sudah katakan, kalau nasional 14, tapi kayaknya Pak PJ minta 10. Ya mudah bisa, karena kalau provinsi itu, kalau kabupaten kota tidak kerja, yakin provinsi tidak ada. Itulah yang sangat berpengaruh terkait dengan stunting. Ada beberapa sasarannya yang kita harus sasar adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kelompok balita sampai pertama. Jadi ini sasaran yang wajib kita sasar. Dan di provinsi kita sudah ini penerima penempatan aksi stop stunting, yaitu dengan pelatihan fasilitator 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini pencegahannya, di sini pencegahannya. Jadi tidak bisa kita cuma makanan kok, karena makanan itu mahal Pak. Nah yang ada
dijemput oleh puskesmas. Kenapa? Karena mungkin berbeda cara pengukurannya. Karena mengukur tinggi badan tidak bisa dengan satu orang, minimal 3 orang. Ada yang melihat, 2 orang yang pegang. Karena kalau salah di situ, seharusnya stunting, tidak stunting, seharusnya tidak stunting, tapi stunting. Ya, sehingga jangan lagi diperdebatkan terkait ini rata-rata kabupaten kenapa bisa lebih tinggi SSDI daripada LPG. Ya iyalah, dulu juga alat ukur digunakan tidak. Nah sekarang sudah semua antropometri, apalagi sisa bagaimana menggunakan ini alat supaya antara satu dengan lain sama dan menyebutnya bagaimana itu kalau di puskesmas. Inilah sampai ibu hamil ini harus minimal 6 kali harus diperiksa oleh bidan atau bidan klinik yang ada di puskesmas. Kemudian lanjut, masih sesaat tadi saya bisa jelaskan kembali tadi dulu. Ini ibu menyusui kan setelah hamil dia melahirkan, tetapi bisa saja ibu menyusui itu lebih berarti kayak pintar di situ harus supaya air susunya bagus, asinnya bagus, pintar basic, terutama hamilnya gimana, cake-nya gimana, itu yang harus diintervensi. Kemudian lanjut anak usia atau balita, inilah sertifikat. Jadi balita itu kalau dia lahirnya memang sudah berat badan lahir rendah, sudah harus segera diintervensi lagi. Kalau berat badannya lahir rendah, yakin tinggi, itu harus diintervensi dari situ. ASI eksklusifnya harus dijaga. Ya, setelah itu baru bisa diberi makanan. Ingat, apa-apa sekarang sudah ada dana di setiap puskesmas BHT lokal protein tinggi, tidak sama lagi dulu. Dulu itu biskuit kalau tidak salah, tapi biasanya biskuit dulu bukan anaknya yang makan, datang tamu-tamu atau kakaknya atau orang. Ya tidak, tidak. Dan yang paling parah lagi sepertinya kita ini mengasih ikan, karena protein tinggi itu adalah ikan. Biasanya ini paham di masyarakat. Yang paham adalah yang bapaknya dikasih. Apa yang dikasih ya? Nah, kakinya, kepalanya, lehernya, sayapnya. Makasih kan? Ya tidak. Masih banyak ini yang harus di pola makan ini yang harus kita ubah. Seharusnya bapaknya itu sayapnya, kakinya. Karena kenapa? Saya mau maaf juga kalau saya juga habis saja cerita lagi. Pemerintah. Kalau dibilang pemerintah saya mantan camat kurang lebih 10 tahun berlayar. Saya mantan kabikesnya, mantan kabikes di provinsi. Jadi artinya melakukan mantan kepala desa. Jadi sudah melakukan perubahan terkait dengan ini. Makanya kalau bicara data, saya sudah tahu. Baru bicara sana, data yang dibawa itu lebih banyak asal bapak senang. Dia tidak, paham saya. Jadi pasti ketawa ya sebelah step. Apalagi di puskesmas, saya mantan kepala puskesmas. Jadi jangan banyak bicara kepala puskesmas dengan saya. Saya kurang lebih 5 tahun jadi kepala puskesmas. Camat lebih 9 tahun. Kepala desa yang biasa kalau camat itu biasa kalau kepala desanya habis masa waktunya siapa yang jabat? Pasti bercamat. Saya pernah menjabat 2 tahun itu 3 desa bisa dijaga. Jadi terkait dengan desa saya juga tahu. Itu. Oke, selain wajib ini fasilitatornya kita sudah kasih di provinsi. Karena kita inginkan sekarang ada lagi. Terus menerus ini jadi HPK tidak bisa berhenti. Kecuali kalau berhenti di luar melahirkan, maka berhenti juga ini. Ya tidak. Iya, ini harus jalan terus.
Jadi yang hamil lagi kita lagi coba bisa dikuatkan supaya jangan lahir stunting baru. Jadi ini tidak bisa berhenti, bisa terusnya kecuali yang bagi dunia baru itu tidak bisa. Atau dilarang bagi semua melahirkan, tidak ada orang hamil, ya kan? Karena ini siklus kehidupan tidak bisa berhenti. Jadi kalau 7% tidak dua, berapa? Hah? 150. Bisa tidak kalau dia 150 menjadi polisi? Tidak bisa, tentara tidak bisa, masuk di kesehatan juga tidak bisa karena minimal di kesehatan kalau jadi perawat 150, 155 tidak bisa. Coba bayangkan. Makanya ini penting ini stunting. Tidak bisa kalau dia tingginya 150. Siapa yang tingginya di sini 150 cm? Coba berdiri, banyak pasti. Kenapa saya bilang banyak? Selain ini dari 100 orang berapa yang stunting? Kan 30. Kalau 10, 3 orang stunting kan? Kalau 100, 30 orang stunting. Jadi kalau kumpul di 100 orang, bisa kami tidak stunting pasti beda-beda semua. 30 pasti. Ini logika. Apakah kita masih mau mulai lagi mau lihat generasi ke depan itu beda-beda? Mau? Tidak mau kan? Nah inilah sampai saya bilang ini wajib, tidak bisa tidak wajib bisa dilakukan. Karena di sini kan pencegahan seterusnya. Karena kalau terjadi di stunting, ya sudah. Jadi namanya stunting itu pendek. Dan rata-rata pada umumnya orang pendek dan gizi buruk itu kurang gizi itu kurang vital. Ya walaupun tapi ada divulgasi. Contoh saya kasih, sebenarnya Habibie itu stunting, tapi pintar. Iya, pintar. Saya ajak kita menang definisi stunting menurut WHO dan Permenkes nomor 2. Yang namanya stunting pendek. Karena alat ukur digunakan adalah panjang dan tinggi badan, bukan lingkar kepala. Pasti kalau orang kesehatan tahu itu. Yang namanya stunting pendek. Tetapi tidak semua orang pendek tidak cerdas. Karena kalau dibilang tidak semua orang pendek itu stunting, di SSGI lah kasih keluar di kompeten cerdas kan? Tapi tidak itu. Tetap kasih masuk yang penting pendek. Jadi kalau ada itu di Kemenkes nomor 2, peraturan Kementerian Kesehatan nomor 2, dan kita mengadop dengan berdasarkan definisi WHO. Ini seluruh dunia. Alat ukur yang digunakan logis. Apa alat ukur yang digunakan? Panjang dan tinggi badan. Tidak menggunakan lingkar kepala. Kalau menggunakan lingkar kepala, baru dikatakan itu kan rata-rata kalau besar kepalanya itu dianggap cerdas karena otaknya agak besar. Ya kan? Ya bukan intrusi palsu sih, kalau intrusi palsu lebih lagi itu kelebihan itu kalau intrusi palsu itu. Stunting alat ukur yang digunakan adalah tinggi badan menurut umur. Kalau gizi buruk tinggi badan, berat badan menurut umur. Jadi jangan salah persepsi. Cuma memang angkanya yang keliru mendefinisikannya ini. Dianggap bahwa tidak semua stunting itu apa? Tadi pendek. Semua stunting pendek, tapi tidak semua stunting bodoh. Ada yang cerdas. Yusuf kata, saya
Saya ragu stunting dulu, tapi cerdas. Iya, nggak bisa. Karena kita harus mengatur terkait definisi sesar internasional. Bisa kita buka definisi stunting menurut WHO. Kita bisa baca di situ lagi. Mari kita, karena makanya juga SSGI kalau anaknya cerdas tidak dikasih keluar. Berarti apa artinya? Stunting. Jadi kalau kita mendefinisikan bahwa tidak benar, contoh makanannya yang bagus-bagus dikasih bapaknya, apa sayapnya dikasih anaknya, gimana coba mau bagus Pak? Sehingga ini perubahan perilaku ini harus terus digenjot. Ya kami maklumi bahwa perubahan perilaku itu tidak semudah membalikan dalam pertama, tapi jangan tidak berhenti. Karena apa dikatakan bahwa Bupati, bahwa janganlah kita meninggalkan generasi. Ini hubungan dengan agama kita juga. Selain itu, nah terkait ini semua di atas, lahirlah aplikasi insting. Di sini ini ada beberapa data. Lanjut, nanti sebentar akan disampaikan secara detail terkait cara polisiannya. Ada beberapa data, ini awal data yang ingin kita masukkan di insting ini. Tetapi ke depan pengembangannya kita akan tambah, ini awal ini 29 indikator. Dari 8 sumber data ini banyaknya 29 indikator. Dan ke depan lagi kita akan tambah menjadi 64 indikator. Setelah itu ditambah lagi 99 indikator, sehingga total nanti akan dimasukkan di insting ini, data di insting ini adalah 99 indikator. Data kita lanjut. Kemudian ini ada cakupan, ada data cakupan yang diinginkan dimasukkan, kemudian oke. Nah ini data cakupan, kemudian data BAS itu adalah Bapak Asuh Anastat. Tidak ada BAS di sini kan? Tidak ada. Kalau tidak nanti sebentar kita diskusikan, oke? Kemudian yang kelima, kalau dasar, apa bedanya dasar dengan humanisme? Dapur sehat atas stunting. Jadi kalau sebenarnya ini dasar itu juga masih humanisme harusnya, karena sasarannya sama. Jadi bandingkan saja di situ rumah isi yang sendiri dasar. Dapur sehat atasi stunting sama. Jadi kalau jangan sampai ini dasar, ini dapur sehat. Nah sekarang kan ada anggaran di puskesmas bisa kolaborasi dalam sendiri-sendiri, sehingga mungkin anggaran di puskesmas itu bisa masuk ke dasar. Kolaborasi di sana terkait dengan penanggulangan stunting dengan protein ini kan, iya kan pengalukan. Nah coba bicarakan pengalukan ini supaya jangan kita harus kolaborasi, jangan kita bilang dari kalau untuk saya itu tidak kolaborasi namanya itu. Yang penting sasarannya kan sama. Di sana juga di dapur sehat dan dasar itu isi buruk dan stunting. Ya itulah. Nah kita sasarannya juga stunting dan iya kan itu kan ya ini kan sama gitu. Jadi mungkin di gizi buruknya dia ambil, kalau gizi kurangnya yang penting tidak double. Kalau double kan salah. Jadi dia sasarannya kan balitanya kan jelas di sana juga sasarannya balita bumi, di sini juga sasarannya bumi balita. Artinya sisa kalau kita biayain nggak dibiayai di sini, kalau dia biayai di sini nggak biayai kita. Padukan di dalam rumah gizi atau dasar supaya kolaborasi. Ya, gimana menurut PKK? Begitu
jangan sendiri-sendiri, karena kalau jangan sendiri-sendiri sampai kapan juga, karena bisa saja terjadi double nih, akhirnya tidak dapat ini dua kali bisa ada tidak kan? Jadi desa juga harus masuk di sini, ya kan? Mau sama desa, karena sekarang ini aturan 10% anggaran desa itu harus masuk di stunting, minimal 10%. Bisa tambah, silakan, tergantung berapa jumlah stunting di wilayah. Bayangkan begitu pentingnya ini stunting. Ya, kita ini diperiksa setiap 6 bulan sekali oleh BPK. Khusus stunting. Kabupaten juga itu pasti. Karena harus dikerjakan, tapi bukan jangan kesalahan kita. Tapi bagaimana betul-betul ini dikerja di barang dan uang yang berkurang banyak, nanti dibicara lagi bahwa ternyata program ini tidak akan dianai oleh kabupaten kota. Itu. Jadi logikanya di sini, anak dulu indikator nanti itu pelaporan wajib terdanai. Karena kalau tidak terdanai, gimana mau ambil dananya? Ini kita bicara logika. Bisa tak? Kira-kira kalau tidak ada anggaran kalau bicara tidak apa? Bisa tidak? Sekarang terus saja naik motor minimal 10.000 baru mau mencari satu kali jalan. Jadi kalau tidak ada anggarannya, apa mengisikan nanti di istri? Ikhtiar menserukan stunting insting. Coba saya nol, bisa dibayangkan makin nol ini. Ini perkenalkan, saya tinggal di sini sebagai dari pengelola aplikasi insting sosial. Sebelumnya Bapak Ibu sudah download semua aplikasi instingnya? Oke, kalau silahkan di download ya, nantinya kita bisa langsung simulasi dan lebih jelas, dan juga untuk akunnya sudah diberikan kepada berapa sekian kelurahan. Mungkin di sini saya menyampaikan untuk teknis pengikutan dari aplikasi insting. Di sini aplikasi ada beberapa role user. Itu yang pertama ada admin TPK, terus ada puskesmas, ada dari PKH dan KLKB. Pertama mungkin saya jelaskan di admin TPK itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung login juga sesuai kelurahan dan akun masing-masing. Sini saya contoh ini informasi yang kita berikan itu ada beberapa. Yang pertama jumlah asuh, terus ada jumlah balita, dan rata-rata kebutuhannya. Jadi untuk yang pertama mungkin kalau misalnya belum ada datanya masih nol semua jumlahnya di sini. Oke, untuk penginputan data-data yang ada di sini memang semua mengacu pada baras. Jadi untuk penginputan balita itu memerlukan bahwa baras terlebih dahulu agar bisa memasukkan data balita atau bagiannya. Jadi misalnya saya contohkan di sini untuk baras yang ada di Takalar, ada beberapa di instansi terkait, misalnya ada kepala sekolah yang memiliki 3 balita dan ada informasi tentang berapa kali kunjungannya. Jadi untuk sekarang memang kemarin aplikasinya hasil dari aplikasi dari apa yang ada di Takalar. Jadi untuk tapi dilihat lagi untuk beberapa kabupaten yang ada di Sulsel memang tidak semua ada barasnya. Jadi untuk sekarang mungkin update selanjutnya nanti disesuaikan ketika misalnya kabupaten itu tidak memiliki baras, maka tetap bisa menginput balita atau pengikut. Jadi untuk sekarang memang penginputan harus berdasarkan baras. Misalnya di sini untuk balita, ketika menginput, nah dia ada informasi ini salah satu baras, lihat balitanya. Jadi harus dipilih terlebih dahulu barasnya. Misalnya di sini ada
Westing yang rawat jalan, yang rawat inap, westing yang sudah mencapai 100 gizi baik, dan juga beberapa jumlah westing yang telah mencapai 100 gizi baik dan mendapatkan PSDM. Jadi untuk data yang juga di sini memang hanya total saja yang ada di luar tersebut, dan itu per periode. Jadi setiap bulan akan terlihat, misalnya pada bulan Oktober jumlah realitanya 313. Misalnya kita mau menginput pada bulan November, pada bulan November sudah bertambah atau berkurang itu terlihat. Misalnya pada bulan Oktober sudah 315. Ini ada penambahan indikator jumlah realitanya di sini. Begitu mungkin ada pertanyaan. Jadi disesuaikan saja dengan label yang ada di sini datanya. Kita masukkan total jumlah yang dibutuhkan. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mau tanya di sini kan semua di data-data seperti ada balita yang mungkin kenapa imunisasi berarti tidak dikasih masuk? Kenapa tidak dikasih masuk atau dikasih musaf masuk di sini juga Pak maksudnya di aplikasi ini? Terima kasih. Tidak setuju. Sebenarnya kalau saya di sini sebagai pengembang kan, jadi kalau untuk masalah kebijakan kayaknya saya tidak bisa jawab. Kalau untuk tugas instansi itu memang untuk yang sekarang kalau mengacu pada alat dia yang menginput kader puskesmas atau posyandu untuk setiap data di sini. Mungkin kabupaten lain ada juga yang tugas yang PPG yang menginput, tapi untuk kayak misal imunisasi ya, mungkin bisa menyesuaikan nantinya. Kalau misal karena hal itu tidak bisa disesuaikan kalau pembagian tugas yang mungkin, dan juga penyakit penyerta dan kedua itu nantinya yang bisa mengakses air bersih. Jadi untuk di sini juga beberapa saja beberapa orang untuk setiap juga ada baruta, jadi sini diikut juga untuk jumlah barutanya berapa, mulai dari gugur, tugas nanti kurang lebih sama-sama kayak baruta, tapi di sini lingkupnya di baruta. Dan juga di sini ada berapa jumlah anak usia 6 sampai 23 bulan yang mendapatkan MPASI. Juga berapa jumlah anak 0 sampai 6 bulan yang mendapatkan masa inklusif, dan juga jumlah bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Mungkin untuk bagian-bagian ini Bapak Ibu bisa melihat label-labelnya masing-masing. Jadi menyesuaikan data yang dibutuhkan apa saja dan nantinya akan diukur. Itu juga yang remaja putri di sini, dia juga berperiode per bulan. Kalau untuk periode di sini masukkan periodenya terlebih dahulu ketika misal data yang dimasukkan itu data baru. Dan juga ada fitur hapus di sini. Misalnya data yang dimasukkan itu salah, nah kita hapus saja. Kalau untuk editnya bisa diklik di sini. Untuk data yang sudah ada misalnya. Jadi untuk remaja putri sini berapa jumlah remaja putri yang
begitu juga Jatim per bulan bisa dilihat di aplikasi langsung untuk label-label yang masing-masing, dan juga itu ada pengadaan juga per periode. Dan di akun Puskesmas juga ini ada fitur data-data dari setiap posyandu yang ada. Misalnya di sini di Kabupaten Takalar sudah ada beberapa posyandu, tapi memang datanya belum dimasukkan. Jadi kami lihat di sini untuk setiap posyandu itu data yang sudah dimasukkan sudah berapa. Misalnya untuk posyandu Bunga Mawar itu ada 1 anak. Jadi untuk di sini Bapak Ibu data-data anak nantinya mungkin akan dimasukkan oleh operator kabupatennya, karena memang di setiap kabupaten kemarin mengeluh karena data-data anak di setiap posyandu itu ada banyak. Jadi saran kami di sini kita membuat fitur import dari webnya. Nanti mungkin Bapak Ibu dari DPD dari Puskesmas mengirimkan data-data anak dari posyandu mana misalnya yang ada di Selayar, kirimkan dalam bentuk Excel, nanti diimportkan oleh operator kabupatennya. Jadi biar terisi data-data yang ada di sini, karena memang data yang ada di sini itu mirip-mirip sama yang diinput BPPGBN. Jadi misalnya saya cek di sini, kita lihat bisa dilihat di sini ada contoh sampel data, ada NIK, nama anak, jenis kelamin dan perkembangannya. Nah, jadi untuk perkembangan data-data anak di sini yang dibutuhkan itu NIK anak, terus nama anaknya, nomor kakak, nama orang tua, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, panjang atau tinggi badan, berat badan, dan tingkat kepala. Jadi memang untuk data anak di sini nanti biarkan operator saja biar lebih memudahkan untuk memasukkan data anak. Jadi
jumlah sasaran ibu hamil di desa tersebut atau jumlah ibu hamil yang kami dapatkan di lapangan atau yang dituju ke puskesmas. Terima kasih. Kalau yang pertanyaan tadi untuk yang pertama itu apakah bisa ini ya ekspor data ya? Jadi memang untuk sekarang sudah kita siapkan untuk fitur import dari data yang sudah ada, misalnya data anak-anak, data anaknya ada berapa di posyandu tersebut, itu bisa kita kasih ke operatornya untuk setiap posyandu. Nah, contohnya di sini ada ini dari Kabupaten Bogor, ini ada data-datanya. Ini nanti untuk data-data di sini akan diimpor. Jadi kita sediakan nanti untuk mungkin bisa dikirimkan template-nya masing-masing untuk data-data di sini berupa di sini ada nih di keluarga, nama orang tua, alamat, jadi setelah kita tanggal lahir, tinggi badan dan tingkat kepalanya. Jadi mungkin untuk petugas puskesmas di sini mengirimkan ke operator untuk data-data yang ada di sini. Tapi memang kalau untuk perkembangannya tadi belum ada fiturnya, belum ada untuk fiturnya karena kemarin kita buat itu status gizinya sudah otomatis. Kalau kita mau tambahkan fitur impor untuk data perkembangan di sini, otomatis status gizi harus sudah mencakup di situ. Kayak misal perkembangannya kita tulis manual status gizinya, bisa saya tambahkan nanti untuk fitur perkembangan untuk kesehatan, tapi pasti akan banyak sekali data yang bisa diimpor. Misalnya di sini ada berapa anak, misalnya ada 10 anak dan perkembangannya itu masing-masing anak ada berapa kali. Karena memang untuk perkembangan di sini dibutuhkan setiap kali kunjungan. Jadi misalnya kalau kita import manual, import datanya, maka data perkembangan yang selanjutnya itu tetap harus diinput manual jika anak datang ke posyandu. Iya, manual Pak. Iya, seperti yang tadi. Setiap anak ya, kalau ada data, ya, kalau dari aplikasi itu. Jadi untuk fitur import, anaknya bisa dimasukkan otomatis sesuai dengan Excel, tapi untuk perkembangannya ada manual. Begitu. Karena memang data-data di sini kemarin memang Pak PJ Gubernur memang minta aplikasi ini itu by name and address. Jadi kita sediakan dan buat seperti itu untuk kayaknya agak sulit untuk TPG, mungkin nanti akan diarahkan lagi untuk surat edaran bagaimana dari bupati mengarahkan setiap operator untuk menginput data-data yang diberikan. Iya, terima kasih. Karena itu jujur ini kami Pak sangat merasakan kesulitan kalau misalkan harus mengikuti EPPGBN setiap bulan dan juga kamu harus mengikuti setiap bulan. Jadi mungkin bisa
tidak itu karena memang data misalnya tadi ibu hamil ya, iya ibu hamil memang cuma dimasukkan di akun puskesmas saja, tidak ada yang lain. Jadi untuk datanya itu disesuaikan saja dengan data yang ada. Kalau beda platform misalnya tidak akan tertib. Jadi pusat datanya di sini memang cuma ini tidak ada di liputan lain di aplikasi ini yang membutuhkan data ini tidak akan tertib. Baik, terima kasih. Karena saya sudah jelaskan. Jadi misalnya ada pertanyaan di luar kayak misal kebijakan dan siapa yang meliput mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lebih paham. Kalau untuk sekarang saya bisa menjawab tentang misalnya ada teknis di aplikasi baru saya jawab. Kalau misalnya itu saya mungkin masih kurang tahu. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk posyandu di sini? Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang katanya balutanya di DPK menginput balita, terus di puskesmas ibu hamil, ya ibu hamil kalau di DPK itu diinput itu yang ada bahasnya, yang ada bapak asuhnya. Jadi itu nanti ada yang ada bapak asuhnya baru diinput di DPK. Kalau yang untuk puskesmas dia keseluruhan. Iya. Iya. Kalau yang di DPK itu bukan keseluruhannya, Bu. Jadi itu yang di DPK dia menginput bumil kalau ada bapak asuhnya. Begitu. Iya. Terima kasih. Jadi untuk DPK memang semua data itu berdasarkan siapa yang didampingi, bukan untuk secara keseluruhan. Kalau di puskesmas dia butuhkan total datanya, total data berapa penduduk yang ada di wilayah itu di akunnya, begitu. Kalau untuk posyandu itu di akun operator ada file ekspor. Jadi nanti kami kirimkan template-nya, kami yang itu. Yang untuk balita, iya balita. Iya. Jadi ini tadi formatnya Bu, untuk kita kirimkan nanti ke operator masing-masing. Misalnya file itu per posyandu. Jadi misalnya ini ada dari Goa, di kecamatan Toko Bulu, terus kelurahan Malapati dan posyandu sama Turu. Nanti disesuaikan saja di sini. Jadi kita pilih saja untuk data-data yang di posyandu. Misalnya di sini ada posyandu Mawar. Nah, misalkan setiap satu file itu data anaknya. Untuk formatnya seperti ini. Ada di keluarga nama. Nah, kalau misalnya di keluarga yang tidak ada, kita tentukan saja seperti ini. Bersama orang tua aman. Tapi memang untuk perkembangannya kita itu manual. Karena di situ untuk set status isinya sudah otomatis ke aplikasi. Kalau misalnya kita sesuai dengan info maka ya mau tidak mau status isi di sini manual. Jadi otomatis sesuai dengan ukurannya masing-masing, ukuran panjang dan tinggi badannya. Iya, sama. Kita samakan yang di LPPBG ya. Iya, datanya. Iya. Nanti kita bisa saja, nanti kami yang input per posyandu. Iya. 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 Begitu nanti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan kami simpel saya suaranya Pak Peter ini sebenarnya terkait kebijakan. Yang ingin saya tanyakan adalah ada di keamanan yang di penjemputan. Maksudnya terkesan materi sebenarnya, tapi sangat sedalam apa yang disampaikan tadi oleh pemateri bahwa data ini tidak akan bisa kita maksimalkan tanpa tentunya kalau kita tidak didukung dengan apa istilahnya operasional atau jalan di lapangan. Ini sangat penting. Jangan sampai kita diskusi data tapi kita sebenarnya terkendala di lapangan dan itu hasilnya tidak maksimal di data kita. Artinya ada nanti terkesan data yang tidak akurat. Apalagi contoh kami di PKH, penugasan kami di lapangan itu harus didasarkan dari penugasan Kementerian Sosial. Artinya tugas-tugas yang di luar dari Kementerian Sosial itu tidak bisa kita laksanakan. Maksud saya mungkin bisa kita laksanakan, tapi tentu ada hitung-hitungannya. Begitu maksud saya. Karena memang kita diarahkan untuk menjalankan kegiatan apa yang diarahkan oleh Kementerian Sosial. Jadi saran kali untuk penginputan ini lebih bagus juga kalau misalnya ada terkhusus kami di penginputan PKH ada penugasan dari Kementerian Sosial, artinya Pemprov Sulawesi Selatan melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan itu melakukan koordinasi di Kementerian Sosial untuk menugaskan seluruh SDM PKH untuk mensukseskan aplikasi SDM ini. Begitu mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jelaskan dari awal bahwa tidak bisa jalan ini insting kalau TPPS tidak aktif. Sosial ada di dalamnya di sini TPPS, dan makanya setiap rapat koordinasi minimal 4 kali per kabupaten, 2 kali 3 kali rapat koordinasi, 2 kali rapat evaluasi, dan semua dinsos itu masuk di tim TPPS. Terkait itu nanti kami ngomong di provinsi. Kalau ini tidak nyambung ke kabupaten kota, seharusnya kabupaten itu sudah memerintahkan PPKH untuk melakukan itu. Mungkin ini belum nyambung karena di pengorganisasian TPPS itu ada orang sosial di dalam. Tidak pernah pasang untuk dinsos. Bahkan rencana kita ke depan nambah lagi DMD, kader pembangunan desa yang ada di desa. Semua terlibat, tidak bisa tidak. Di pusat juga terlibat dinsos, di daerah. Jadi ini hierarki mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi silakan dinsos yang merencanakan, karena iya betul apa yang saya katakan, jangan beriming-iming data ada kalau tidak ada P-nya di situ. Satu kali saja jalan orang ini 10.000 1 liter bensin, ya tidak? Betul kan? Karena saya rasakan tidak semudah ini memberikan keterbatasan mendapat data itu, tidak bisa. Saya pengalaman di depan. Makanya inilah kalau ini TPPS tidak aktif, jangan harap juga mesti mau jadi. Percaya. Makanya setiap
dia mengambil kebijakan. Iya, kenapa kau tidak kerja? Ini ada tupoksi di sini, kan jelas. Jadi ini nyambung berdasarkan hierarki pemerintah. Jadi TPPS itu pusat ada, TPPS provinsi ada. Nah, alhamdulillah kita ini yang pertama di Sumsel di Indonesia ini yang pertama membuat aplikasi untuk stunting. Belum ada. Jadi rencana lagi ini ke depan. Rencana kita ini kan baru sosialisasi, mencari masukan-masukan, sehingga masukan ini kita akan bahas nanti di rapat yang akan kita perbaiki, sehingga setelah baik kebetulan Seraya ini masuk binaan daripada usaha kerat, kalau tidak salah, ya akan melakukan pelatihan fasilitator kecamatan. Mungkin di sini terlibat PKH masuk di dalamnya, dilatih, terlibat juga mungkin PRD, karena saya sudah jelaskan tadi minimal ya kalau data ini bagus minimal 5 operator di tingkat kecamatan. Tidak bisa cuma kabupaten 3 orang, tidak bisa. Jadi dia mau jalan kecamatan A, kecamatan B, belum lagi ke Pasilatin apa, ya kan? Tidak bisa. Jadi harus ada 5 fasilitator di setiap operator di setiap kecamatan minimal. Dari orang kecamatan ini yang merekam di instansi-instansi lain yang ada datanya. Kemudian dari PPKH, kan bicara PKH, kalau PKH itu program keluarga harapan, kalau PPKH petugas, ya kan petugasnya begitu. Nanti dari PKKB juga ada, yang 3 puskesmas dan BPD. Saya rasa kalau 5 fasilitator setiap kecamatan, insya Allah dalam kondisi ini kita tidak kewalahan. Kalau yang 3 saja di kabupaten pasti pusing dia kalau di sini 3 orang. Itu barangkali. Jadi memang kami sudah katakan tadi bahwa harus ada, tidak bisa tidak. Makanya itulah tadi kita inginkan supaya kita kabupaten semua indikator yang tertera di dalam pelaporan TPPS kabupaten kota di 64 indikator itu harus didanai, sehingga datanya ada siap di masing-masing tingkatan administrasi pemerintah. Itu saya tahu kecamatan itu kalau tidak ada sumbangsi kabupaten tidak ada kasihan. Makanya saya ngomong lagi tadi di luar, tolong kecamatan ini dibantu agar tidak bisa tidak. Ya mungkin kemarin 500, sekarang jadi 600, sehingga TPPS tingkat kecamatan ada anggaran operasionalnya minimal 100 juta setiap tahun. Itu barangkali. Oke? Silakan mungkin ada lagi tambahan terkait pengisiannya. Jadi akan ada pelatihan yang akan dilaksanakan oleh usaha interak. Cuma saran saya untuk DP3A dan KB Selayar, tolong dirangkaikan dengan pelatihan fasilitator baru, karena ini kan tidak ada anggarannya. Fasilitator 1000 HPK. Jadi yang menjadi fasilitator 1000 hari pertama kehidupan ini 5 orang juga, sehingga dia juga sebagai operator insting, karena ini tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin 2 hari pelatihannya, 1 hari pengisian insting, 1 hari fasilitator. Saya sudah bicara usaha interak dan itu siap. 5 kabupaten kota yang dibina oleh usaha interak, termasuk Selayar, Lutim, Toraja kalau tidak salah, Makassar, kalau tidak salah, 5 kabupaten kota. Nah ini akan melakukan pelatihan operator.
Jadi saya sudah ngomong beliau bahwa pelatihan operator dan fasilitator 1000 hari pertama kehidupan, sehingga ada juga fasilitatornya kita di tingkat kecamatan. Sebelum ini bisa berjuang-juang bagaimana supaya sebuah PKI ini jalan. Itu mereka yang tambahkan. Oke, saya kembali. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu, masalah posyandu tadi? Yang terjadi yang berlaku itu Pak, semua TPK itu menginput semua ibu hamil yang ada di wilayah masing-masing, karena yang mendampingi semua ibu hamil itu TPK, dan data itu sinkron dengan data yang ada di puskesmas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah ini aplikasi insting, apakah ada pelapisan kalau memang ada nama ataupun NIK sudah tidak bisa simpan tinggi lagi, kalau dia sudah diinput itu kan mengatasi sampai itu terulang penginputan. Jadi otomatis itu TPK pasti menginput Pak. Setiap bulan itu semua ibu hamil yang ada di wilayah masing-masing itu pasti diinput setiap pendampingan. Walaupun itu biasa terlambat karena ada prosedurnya atau pendampingannya dari akhir bulan, biasanya dia melangkah ke bulan selanjutnya, tapi tetap pendampingannya di bulan yang sebelumnya. Jadi itu tadi untuk penjelasannya Bapak, bahwasanya itu TPK yang berjalan itu tidak akan terikut kembali, dan datanya itu sama Pak. Karena saat pengukuran itu dan hari itu biasanya kami mengukur atau pendampingan itu saat posyandu. Nah, yang dari puskesmas juga datanya itu sinkron Pak, jadi datanya tetap sama. Jadi itu mungkin di aplikasi saja yang ada pelapisan. Kalau memang ada pelapisan, kalau sudah terinput kayak ini sudah akan tidak terinput lagi dengan yang yang mau kembali. Saya kira itu saja Pak. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah datanya akan diberikan dan yang tidak ya? Jadi saya contohkan sih untuk anak misalnya. Nah, di anak ini jadinya 100 ya. Coba simulasi saya tambahkan data anak dengan NIK yang sama misalnya. Nah, saya tambahkan satu anak, masukkan NIK, saya masukkan NIK-nya sama dengan NIK yang sebelumnya. Coba saya buat, saya mau saja. Aplikasi ini sebenarnya kalau aplikasi fokusnya ke statik atau kalau pekerjaan dah. Ya, berisiko. Iya. Oh iya. Iya. Ada lagi mungkin? Saya mau tanya, di selain ini apa ada yang pas? Nah itu kenapa saya tanya, karena aplikasi ini juga saya sudah kirim ke beberapa kabupaten. Ya ada, ya kalau tidak salah bisa beberapa kabupaten kota ini yang ada pasnya, sehingga itulah sebetulnya kita rencana ini akan mungkin kita perbaiki kata-kata pas ini supaya, karena tidak ada pas logikanya apa mau diisi kalau tidak ada pas di sini, ya kan pusing. Iya, karena kalau seperti stunting, saya tahu saya kalau di stunting yang intervensi kan ada di puskesmas. Iya kan, kalau dia sudah stunting, iya, pemiliknya yang intervensi rata-rata orang puskesmas. Kalau dia ini puskesmas. Jadi tugasnya TPK mendampingi semua tenaga kerja yang berisiko agar mendapatkan pelayanan yang ada di bidan desa puskesmas. Ya, segera. Kalau dia misalnya kasihanlah kalau harusnya 6 kali, jadi dia tim pendamping keluarga. Gimana supaya mendapatkan pelayanan yang baik? Tapi kalau tidak ada bahas di sini, nanti kita akan perbaiki dibahas apa namanya nanti, karena di sini adalah intervensi juga, sehingga inilah tujuannya kita sosialisasi ke kabupaten kota. Setelah itu kita akan perbaiki aplikasi sistem ini, ya sosialisasi
peraih kewenangan